Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Bagaimana kabarnya sedulur hobi semua? Semoga dalam kondisi sehat, selamat, dan dilimpahkan rezekinya ya setiap harinya. Dan juga semoga sedulur hobi semua bisa memiliki waktu yang cukup untuk bisa menikmati hobi merpati yang sangat mengasihkan ini. Kali ini saya akan membahas seputar ring atau gelang yang biasanya dipasang di kaki merpati ya, seperti ini. Seperti apa? Simak terus videonya. Kalau kita bicara ring atau gelang yang biasa digunakan atau dipasang pada kaki merpati, itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu gelang pribadi, terus yang kedua gelang klub atau komunitas. Ya, kita coba bahas satu persatu apa perbedaannya dan fungsi dari masing-masing gelang itu sebetulnya seperti apa. Yang pertama, ring pribadi. Ya, jadi kalau kita bicara namanya aja ring pribadi, berarti ring itu didesain, ya, terus dibuat, ya, diterbitkan atau dikeluarkan oleh perorangan atau pribadi, dan juga digunakan ya secara pribadi, ya, dalam arti ring tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas. Ya, itu yang pertama, ring pribadi. Nah, sebagai contoh ring pribadi itu, kalau kita di dalam dunia merpati tinggian, ya, merpati yang tomprang ya, atau rumahan, itu sebagai contoh ring pribadi itu seperti ini, yap yang dari Semarang. Nah, itu masuk kategori ring pribadi. Terus ada AGT, ya, itu juga ring pribadi. AGT itu Agung Tobing, itu ring pribadi. Terus apalagi AK ya, AKMTL itu juga masuk kategori ring pribadi. Terus ada lagi ya Aan Tugu, Alfon Motor, yaitu bisa dimasukkan dalam kategori ring pribadi. Terus juga ring yang saya gunakan ya, ring saya sendiri, yaitu JDIY. Nah, itu juga masuk kategori ring pribadi. Nah, biasanya di ring pribadi itu biasanya menggunakan inisial, ya, inisial dari nama peternak tersebut. Tapi itu tidak selalu ya. Jadi sebagai contoh ya Yap, itu berarti hasil ternakan dari peternaknya Kohyap. Ya, terus saya sendiri JDIY ya dari saya. Ya, inisialnya saya kan JAY, Pak J, nah, gitu ya, Koje atau Pak J itu. Terus seperti AGT, ya, AGT itu singkatan atau inisial dari Agung Tobing, yaitu masuk dalam kategori ring-ring pribadi atau ring yang memang didesain, dikeluarkan, dan dipergunakan secara pribadi, dan ring tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi kalau ada ring-ring yang masuk kategori ring pribadi itu beredar bebas ya, di pasaran, itu ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan, yang pertama adalah ring itu palsu, yang kedua adalah ring yang memang sudah tidak digunakan atau mungkin bekas dari burung-burung
yang sudah mati, ya ringnya dicopot, ya, dan itu memang ada potensi ya biasanya untuk disalahgunakan, ya terutama ya ring-ring yang atau gelang yang memang cukup ternama ya atau cukup kondang. Tuh. Nah terus yang kedua, ring yang dikeluarkan oleh komunitas tertentu ya, atau klub ya, atau komunitas merpati tertentu. Nah kalau di merpati tinggian atau merpati balap itu kita mengenal ada PMTI. Ya, PMTI itu Persatuan Merpati Tinggi Indonesia. Terus ada PMKN, ya, Persatuan Merpati Kolong Nusantara. Terus kalau merpati balap itu kita mengenalnya PPMBSI, yaitu Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia. Nah biasanya ring atau gelang yang dikeluarkan oleh suatu organisasi ya, klub atau komunitas tertentu, itu biasanya ring itu bisa dijadikan sebagai salah satu syarat, ya, syarat agar merpati itu bisa mengikuti lomba, tentunya event yang diadakan oleh komunitas atau klub yang berhubungan dengan ring tersebut. Nah, seperti PPMBSI ya itu mungkin bagi mereka pemain merpati balap ya yang ingin mengikuti kejuaraan tingkat nasional ya mungkin bisa jadi diwajibkan merpati tersebut menggunakan ring pendamping ya, di samping ring pribadi mungkin menggunakan ring pendamping yaitu PPMBSI. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Nah kalau di dalam merpati pos ya, dunia merpati pos itu malah sifatnya lebih mendunia ya, internasional. Jadi masing-masing negara tuh memiliki kodenya sendiri-sendiri ya, karena merpati pos ini kan pemain di Indonesia pun bisa mengikuti lomba di luar negeri ya. Nah, dulu juga ada ya dari Indonesia yang mengikuti lomba merpati pos kalau nggak salah di Taiwan atau di Thailand ya, antara dua negara itu. Yaitu dia mengirimkan piye ya ke sana dengan menggunakan ring ID ya. Jadi kalau di Indonesia itu untuk merpati pos menggunakan kode ID ya, yaitu menandakan bahwa merpati itu memang dari Indonesia ID. Nah kalau ada juga kita mengenal merpati pos yang menggunakan ring NL, yaitu biasanya burung-burung import ya. Itu ada menggunakan ring NL. NL sendiri singkatan dari Netherlands ya, dari negara Netherlands. Terus ada CHN ya. CHN itu berarti dari China. Jadi masing-masing negara memiliki kodenya sendiri-sendiri. Nah kalau di merpati tinggian, merpati balap ini kan sifatnya lokal, ya lokal Indonesia saja. Nah salah satu fungsi ya, kembali lagi ke ring pribadi ya, salah satu fungsi dari ring pribadi kalau ini bagi saya pribadi ya, itu adalah yang pertama sebagai identitas peternak ya, sehingga orang luar ya itu bisa tahu ya. Misalkan mereka membeli atau mendapatkan merpati dengan ring saya misalkan JDIY, oh ini berarti merpati ini hasil ternakan dari kandang sini ya, kandang JDIY, atau mungkin ring YAP YAP ya, oh berarti ini merpati hasil dari ternakan kandang Semarang, Kohyap Semarang. Jadi yang pertama fungsi ring pribadi adalah sebagai identitas peternak. Ya, terus yang kedua fungsi dari ring pribadi bagi saya ya, itu hanya sebagai untuk mempermudah pencatatan silsilah. Jadi terutama ya di kandang ternak yang indukannya cukup banyak ya, seperti di kandang saya ini indukan ada hampir 25 pasang. Jadi kalau kebetulan menetas hampir secara bersamaan dan kebetulan keluar warnanya mirip-mirip semua, kalau saya
tidak memberikan atau tidak memasang gelang atau ring pada masing-masing merpati dan saya mencatat nomor serinya tiap-tiap ring, ya. Nah, itu nanti kalau pada saat merpati piek-piek itu sudah mulai lepas loloh, ya, lepas dari indukannya, nah itu nanti saya pasti akan bingung, ya, bingung, oh ini merpati ini hasil dari indukan mana, ya, tanpa adanya pencatatan silsilah. Jadi sebenarnya bagi saya pribadi fungsi ring pada merpati hanya dua, yaitu yang pertama adalah sebagai identitas peternak, yang kedua adalah untuk memudahkan pencatatan silsilah. Ring pada merpati saya tidak pernah menganggap itu sebagai indikator kualitas dari merpati tersebut, ya. Nah, tetapi pertanyaannya loh, kenapa kalau ring bukan sebagai indikator kualitas merpati tersebut, kenapa kok beberapa ring tertentu itu sangat dicari, diburu, ya, banyak yang menginginkan, ya. Nah, itu alasannya apa ya? Alasannya karena mungkin peternak tersebut ya itu sudah cukup dikenal, ya, sudah cukup dikenal tentunya dengan hasil ternakannya yang selama ini menurut, ya, rata-rata kebanyakan penghobi atau pemain merpati tinggian itu hasil ternakannya rata-rata memiliki kualitas yang bagus. Pertama itu. Yang kedua, mungkin merpati hasil ternakannya sudah berprestasi, ya, di lapak Tomprang, ya, atau dimanapun, ya. Yang kedua itu. Terus yang ketiga, mungkin di dalam kandang indukan, ya, dalam kandang indukan dari peternak tersebut ada burung-burung yang memang sudah teruji, ya, cukup terkenal, ya, di masanya itu loh, ya. Nah, dari situ tapi yang paling penting itu sebetulnya adalah konsistensi, ya, di mana pada saat peternak itu bisa konsisten, ya, mengeluarkan hasil ternakannya itu dengan kualitas yang bisa diterima di pasar, ya. Kualitas yang baik dan kualitas yang memang layak untuk berkompetisi, bukan sekedar layak untuk hiburan, ya. Nah, itu biasanya secara otomatis merpati yang menggunakan ring tersebut itu pasti akan banyak yang mencari, ya, pasti akan banyak yang mencari. Itu sudah sewajarnya seperti itu, ya. Walaupun kembali lagi bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa ring tertentu, ya, atau ring pribadi itu akan selalu menunjukkan kualitas dari merpati tersebut, ya. Tetapi dengan reputasi dari peternak itu yang sudah malang melintang cukup lama, ya, di dalam dunia kompetisi, ya, terus juga hasil-hasil ternakannya juga tidak hanya sekedar diceritakan tapi juga diuji coba di lapangan, ya. Secara otomatis prosentase kegagalan, ya, kegagalan atau istilahnya membeli merpati tetapi speknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya, itu persentasenya pasti akan semakin kecil, ya. Itu sebagai penutup saya hanya ingin istilahnya, ya, mewanti-wanti, ya, terutama bagi para pemula yang sedang memulai, ya, istilahnya untuk menyukai hobi ini. Berhati-hatilah dalam membeli merpati dengan harga yang tidak murah dari peternak kondang ring terkenal, tetapi tidak langsung dari sumbernya, ya. Jadi karena di pasaran, ya, di pasaran itu banyak sekali, ya, banyak sekali ringnya asli tetapi burungnya bukan hasil dari ternakan pemilik ring tersebut. Itu banyak, ya. Salah satu contohnya, ya, ring Yap. Nah, itu banyak sekali beredar di pasaran merpati dengan menggunakan ring Yap asli, ya, tetapi burungnya
sebetulnya bukan hasil dari ternakan Qohyap sendiri. Nah, sebaiknya ya kalau mau lebih aman langsung datang ke peternaknya langsung. Ya mungkin harganya lumayan tinggi ya, tetapi paling tidak burung yang kita beli ya benar-benar hasil dari ternakan pemilik ring tersebut. Jangan sampai kita mengeluarkan uang tidak sedikit, tetapi sebetulnya kita hanya sedang membeli ringnya aja atau gelangnya aja. Padahal harga gelang itu paling mahal Rp5.000. Ya, kalau itu cuman dipasangkan di merpati pasar, dipasangkan di merpati yang dari pasar, merpati pasar paling mahal juga Rp50.000. Ya, berarti modalnya cuma Rp60.000. Anda beli bisa dengan harga 500, 1 juta, 2 juta. Ya kan sayang sekali uang Anda. Ya ini saya hanya sekedar mengingatkan. Mengingatkan kita sebagai calon konsumen harus smart. Ya, harus smart, banyak bergaul dengan banyak senior, banyak cari tahu. Sehingga kita bisa membeli merpati itu ya benar-benar sesuai seperti yang kita inginkan. Oke, saya kira video kali ini cukup ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.